Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini dalam kondisi yang sehat ya, karena pastinya dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kita masih di jilid 4D, tema 8 daerah tempat tinggalku. Dan kali ini akan kita bahas ya di subtema 1 ya, masih di subtema 1 karena ada beberapa yang harus kita selesaikan, yaitu dan kali ini di keterampilan kinerja praktik halaman 17. Jadi kebanyakan untuk tema 8 ini ya, di subtema 1 itu lebih banyak keterampilan kinerja praktik dibandingkan yang ayo berlatih ya. Jadi saya bahas satu persatu untuk keterampilan kinerja praktik. Sedangkan ayo berlatihnya nanti kita bahas ya, langsung kita gabung ya. Ada beberapa pembelajaran ya, pendamping pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke halaman 17. Ini ada menyampaikan amanat teks fiksi ya. Bacalah teks fiksi berikut. Nah, kemudian nanti setelah kita baca ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan. Oke, saya baca ya. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbok Sarni. Setiap hari Mbok Sarni menghabiskan waktunya sendirian karena ia tidak memiliki anak. Pada suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar. "Hai, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku mau mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat," jawab Mbok Sarni. "Hahaha. Kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku jadikan teman," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak, walau aku ingin sekali punya anak." Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa ia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai nenek, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumah. Setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah ia dewasa." Setelah 2 minggu, biji mentimun yang ditanamnya berbuah sangat lebat. Salah satu buah mentimunnya cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Lalu Mbok Sarni berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Setiap hari Mbok Sarni mencari akal supaya Timun Mas tidak dibawa si raksasa. Mbok Sarni sangat cemas. Akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya Mbok Sarni meminta Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Timun Mas akhirnya bertemu dengan sang petapa. Timun Mas kemudian diberi 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa," perintah petapa. Lalu Timun Mas pun pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Wahai nenek, mana anak itu?" teriak si raksasa.
Lalu Mbok Sarni menjawab, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya." Raksasa marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Mas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat persembunyian. "Aku di sini, tangkaplah aku jika kau bisa," teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas mulai melemparkan kantong pertama yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang-batang timun terus melilit tubuhnya. Namun si raksasa berhasil bebas dan melanjutkan mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kaki raksasa terluka, namun ia terus mengejar Timun Mas. Timun Mas kembali membuka kantong ketiga yang berisi garam. Seketika itu, hutan pun menjadi lautan yang luas. Namun lautan itu dengan mudah dilalui oleh si raksasa. Terakhir, Timun Mas melemparkan kantong keempat yang berisi terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tenggelam di dalamnya. Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Ini adik-adik cerita tentang Timun Mas ya. Ini termasuk salah satu teks fiksi ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Yang nomor 1 tadi kita disuruh membaca. Sudah, sekarang yang kedua, buatlah tabel yang berisi tentang tokoh yang berperan, watak setiap tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Oke, ya, untuk yang nomor 2 di sini sudah coba saya tuliskan ya adik-adik. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya. Oke. Untuk yang nomor 2, tokoh, kemudian watak setiap tokoh dan juga peristiwanya. Tokohnya yang pertama ada Mbok Sarni ya, Mbok Sarni. Ya. Mbok Sarni wataknya baik dan penyayang kepada Timun Mas. Ya. Peristiwanya yaitu Mbok Sarni sudah lama menginginkan anak. Suatu hari ya, ketika sedang mencari kayu bakar, ia ketemu dengan raksasa dan menawarkan keturunan dari biji timun. Setelah 2 minggu akhirnya mendapat keturunan dan diberi nama Timun Mas. Ya, jadi kemudian ya, ini setelah Timun Mas dewasa, si raksasa itu datang ya. Jadi ini bukan 2 tahun ya, tapi setelah Timun Mas dewasa ya. 2 tahun setelah Timun Mas dewasa ya. Ini kita tambah aja 2 tahun. Setelah, atau gini aja ya, saya tambahkan di mana, ini ditambahkan aja adik-adik. Jadi 2 tahun. Nah, ini setelah Timun Mas dewasa, kemudian raksasa menagih Timun Mas, tapi berhasil ditunda oleh Mbok Sarni. Nah, kemudian peristiwanya lagi ya, setelah ditunda, Mbok Sarni bilang 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi kamu datang ke sini. Nah, ini 2 tahun kemudian raksasa datang lagi, tapi Mbok Sarni tidak ingin menyerahkan Timun Mas ini ya. Jadi ini yang agak itu ya. Jadi 2 tahun setelah Timun Mas dewasa, kemudian raksasa itu menagih Timun Mas karena Timun Mas, siapa Mbok Sarni dan raksasa itu sudah berjanji ya, kalau setelah dewasa itu Timun Mas akan diminta oleh raksasa tersebut. Oke ya, ini bisa disalin adik-adik untuk peristiwanya yang Mbok Sarni ya, ini tambah setelah Timun Mas dewasa. Nah, kemudian tokoh yang kedua ada Petapa ya. Petapa wataknya dia baik dan cerdik ya. Peristiwanya dia memberikan cara kepada Timun Mas untuk mengalahkan raksasa, yaitu diberikan 4 buah kantong ya, yang berisi tadi ada biji timun, kemudian ada jarum, ada garam, dan juga ada terasi ya ini. Kemudian tokoh yang ketiga di sini tadi ya, ada raksasa ya. Raksasa itu wataknya dia jahat dan tamak. Peristiwanya, raksasa menawarkan Mbok Sarni biji timun yang akan memberinya keturunan. Setelah 2 tahun, ia menagih Timun Mas ya. Setelah
dewasa ya, ini setelah dewasa, setelah timun mas dewasa, 2 tahun kemudian dia menagih timun mas ya. 2 tahun kemudian setelah ditolak, raksasa datang lagi tapi tidak menemukan timun mas. Jadi rentangnya itu 2 tahun ya. Setelah dewasa 2 tahun, raksasa datang menagih janji. Kemudian si Mbok Sarni tadi bilang 2 tahun lagi. Nah, akhirnya 2 tahun datanglah raksasa tadi, tetapi tetap tidak diberikan. Akhirnya timun mas berlari ya. Timun mas berlari. Nah, raksasa mengejar timun mas, tapi akhirnya dapat dikalahkan dengan 4 buah kantong ajaibnya tadi ya. Kemudian di sini ada tokoh yang keempat, yaitu timun mas. Wataknya baik dan cerdik. Ya, peristiwanya timun mas berhasil mengelabui raksasa dengan triknya ya, dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya ia bisa hidup bahagia dengan Mbok Sarni. Itu ya adik-adik mungkin untuk yang soal nomor 2. Jadi yang perlu diperbaiki tadi ini ya. Jadi setelah 2 tahun ia dewasa, atau setelah 2 tahun timun mas dewasa ya. Ini raksasa menagih timun mas. Jadi setelah 2 tahun, tapi awalnya itu setelah dewasa, bukan umur timun mas 2 tahun ya adik-adik. Mungkin bisa sedikit diperbarui. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal nomor 3. Carilah amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut ya. Ada banyak sebenarnya amanat ya. Di sini saya tuliskan 3 ya. Saya tuliskan ada 3. Yang pertama, jadilah orang yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa ya. Seperti tadi ya. Si Mbok Sarni, dia walaupun belum punya keturunan tetap berusaha ya dengan berdoa. Akhirnya dia ketemu dengan raksasa ya, yang akhirnya ternyata bisa memberikan keturunan dari sebuah timun mas. Selain itu juga si timun mas juga ya, contohnya dia juga berusaha terhindar dari raksasa tersebut ya, dengan berlari ya, kemudian dengan menebar-nebarkan itu. Kemudian yang B, yang kedua, amanat yang kedua, bila bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah pasti akan berhasil ya. Contohnya ini tadi ya, si timun mas, dia berani ya menyelesaikan masalah, tetap semangat ya, walaupun dia dikejar-kejar oleh raksasa, tetapi dia berani dengan cara melemparkan beberapa kantong ya, 4 buah kantong, akhirnya raksasa bisa terkalahkan. Kemudian yang ketiga, bila berjanji harus ditepati. Apabila tidak sanggup sebaiknya tidak usah berjanji lah. Tadi ya misalnya kayak si Mbok Sarni tadi, nah sebaiknya tidak usah berjanji ya. Akibat dari janjinya dia juga menjadi was-was ya. 2 tahun lagi ke sini. Nah, benar sudah tiba waktunya 2 tahun. Nah, padahal sesungguhnya Mbok Sarni sendiri tidak rela kalau si timun mas tadi diambil oleh raksasa. Ya, mungkin itu ya adik-adik. Kemudian untuk yang nomor 4 ini kita diminta untuk menjelaskan di depan kelas. Berarti jawabannya tadi bisa dijelaskan di depan kelas ya. Yang kemudian amanatnya dapat diceritakan. Oke, mungkin di sini dulu untuk penjelasan soal keterampilan kinerja praktek dari halaman 17 ya. Kemudian untuk pembahasan yang lainnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan untuk pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Ini jawabannya memang cukup panjang ya adik-adik. Mungkin bisa dijadikan referensi atau mungkin mau disingkat juga tidak apa-apa. Paling tidak itu bisa dijadikan sebagai sebuah referensi. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya Bu Pena kelas 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.